Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, anak-anakku sekalian, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar yaitu bagaimana cara merangkai lampu DC, ya, beberapa buah lampu DC secara seri dan paralel. Ini merupakan bagian dari materi listrik dinamis, yaitu materi fisika kelas 12 di semester yang pertama. Seperti apa penjelasannya? Yuk, langsung saja kita ikuti pembelajaran kali ini, diawali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini. Namun, sebelum kita belajar bagaimana cara merangkai lampu DC secara seri atau paralel, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu polaritas dari lampu DC itu sendiri. Polaritas itu adalah bagian mana yang menjadi kutub positif, bagian mana yang nanti yang menjadi kutub negatif dari lampu itu. Nah, untuk mengetahuinya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sebuah lampu DC, ya, sebuah bohlam di sini. Nah, yang menjadi bagian kutub positif dari lampu ini itu adalah bagian ujung. Kalau di gambar ini paling bawah, ya. Nah, ini merupakan kutub positif. Jadi ujung paling bawah itu adalah kutub positif dari lampu. Kemudian yang menjadi kutub negatifnya atau bagian kutub negatifnya adalah seluruh tubuh yang berwarna kuning keemasan yang ada urilnya. Nah, ini merupakan kutub negatif dari sebuah lampu DC. Nah, lalu kenapa kita harus mengetahui kutub positif dan kutub negatif dari lampu ini ketika kita akan merangkai secara seri atau paralel? Nah, karena pada dasarnya ketika kita menghubungkan atau merangkai beberapa lampu, misalkan dua buah lampu, baik secara seri atau paralel, pada dasarnya kita akan menghubungkan polaritas ini, ya, polaritas lampu-lampu ini. Jadi, nanti yang benar itu yang bagaimana? Apakah positif nanti dihubungkan dengan positif atau negatif dihubungkan dengan positif atau yang berbeda? Nah, itu akan dibahas nanti ya dalam pelajarannya. Jadi, ketika kita akan merangkai dengan benar, itu ya, baik seri atau paralel, harus tahu dulu mana kutub positif, mana kutub negatifnya. Baik, setelah kita mengetahui ya polaritas dari lampu, yaitu kutub positif dan kutub negatifnya, sekali lagi di sini jelaskan ya, lampu DC itu kutub positifnya itu berada di paling ujung, ya, di gambar ini paling bawah. Sedangkan bagian yang berwarna kuning keemasan yang ada urilnya, itu yang dimasukkan ke dalam dudukan lampu biasanya, itu merupakan kutub negatif. Seluruh tubuhnya itu merupakan kutub negatif dari lampu. Baik, kita lanjut ke materi utama kita, ya, yaitu kita akan mencoba merangkai beberapa buah lampu secara seri dan paralel. Nah, rangkaian pertama adalah kita mencoba merangkai secara rangkaian seri. Nah, ya. Misalkan di sini ada 3 buah lampu yang akan dihubungkan atau dirangkai secara seri. Di sini terlihat ada lampu atas, lampu tengah, lampu bawah. Kita beri nama aja seperti itu ya. Sebelah kirinya merupakan kutub positif, kemudian sebelah kanannya merupakan kutub negatif. Ya, kita perhatikan. Kita akan menghubungkan ketiga lampu ini secara seri. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika merangkai beberapa buah lampu, pada dasarnya kita akan menghubungkan kutub-kutub lampu dengan kutub lampu yang lainnya. Nah, pada rangkaian seri, itu merupakan hubungan polaritas atau kutub yang berbeda. Jadi, kalau kita misalkan akan menghubungkan lampu atas dengan lampu tengah, itu kita lihat kutub positif, misalkan kita ambil kutub positif, itu harus dihubungkan dengan kutub yang berbeda, berarti dengan kutub negatif. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua dengan yang ketiga, itu pun sama. Ya, kita hubungkan yang positif dengan yang negatif. Dan seterusnya, sampai lampu kesekian, itu ya kalau banyak. Sampai lampu ke N. Nah, kemudian di sini misalkan kalau sudah selesai dihubungkan semuanya, maka kita tinggal menghubungkan dengan sumber tegangan, yaitu baterai. Nah, baterai juga memiliki polaritas. Ada positif, ada negatifnya. Kita perhatikan, misalkan sebuah baterai.
Nah, misalkan di sini yang sebelah kiri itu positif, yang sebelah kanan itu negatif, ya kutubnya. Maka rangkaian seri ketika dihubungkan dengan baterai itu harus dihubungkan dengan polaritas yang sama. Ya. Jadi di sini yang tersisa kan bagian bawah itu kutub positifnya yang belum dihubungkan, kemudian di lampu atas itu kutub negatifnya. Maka kutub positif pada lampu itu harus dihubungkan dengan kutub positif pada baterai. Jadi polaritasnya sama, ya. Harus positif ke positif lagi dan negatif harus ke negatif lagi. Maka ini sudah terangkai secara seri dan lampu pun menyala. Nah, ini rangkaian seri, ya. Bisa dipahami kan? Jadi sekali lagi rangkaian seri itu menghubungkan dua buah lampu atau beberapa buah lampu dengan kutub yang berbeda. Jadi positif ke negatif atau sebaliknya negatif ke positif. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Kita perhatikan, misalkan di sini ada 3 buah lampu juga yang sama, ya. Di sini sebelah kirinya kutub positif, sebelah kanannya kutub negatif. Nah, kalau paralel, perhatikan ya, bedanya dengan seri, itu dihubungkan antara satu lampu dengan lampu lainnya dengan polaritas yang sama. Jadi positif ke positif lagi, negatif ke negatif lagi. Beda dengan tadi seri ya. Kalau seri dengan polaritas yang berbeda, positif ke negatif, positif ke negatif. Kalau sekarang, positif ke positif lagi. Dan kedua kutub ini dihubungkan semuanya ke lampu berikutnya. Misalkan lampu 1 ke lampu 2 itu semua kutubnya dihubungkan. Tapi dengan polaritas yang sama. Kalau ini kita lihat lampu 1, ya lampu atas, itu dihubungkan dengan ke lampu tengah hanya satu kutub, positif ke negatifnya. Kemudian kutub negatif lampu pertama itu dihubungkan ke baterai. Tidak ke lampu kedua lagi. Jadi hanya satu yang dihubungkannya. Tapi kalau paralel, kedua-duanya kita hubungkan. Kita lihat ya. Perhatikan, positif hubungkan dengan positif lagi. Ini pada paralel. Negatif kita hubungkan dengan negatif lagi. Tuh lihat ya. Jadi kedua kutubnya itu dihubungkan antar satu lampu dengan lampu lainnya. Kalau ini hanya satu dan kutubnya berbeda. Terus lampu tengah ke lampu 3 hubungkan juga. Nah ini dari positif ke positif ini juga. Terus negatif ke negatif juga. Terus ya, seterusnya sampai ke lampu ke N ya. Nah, kemudian kalau semua lampu sudah tersusun, terangkai seperti ini, baru kita hubungkan juga dengan baterai. Nah, kalau baterai itu sama antara seri dengan paralel. Jadi harus dihubungkan positif ke positif lagi, negatif ke negatif lagi. Dan di paralel, baterai ini bisa dihubungkan ke lampu pertama, lampu tengah, ataupun lampu bawah. Itu bisa dihubungkan. Yang terpenting positif ke positif lagi, negatif ke negatif lagi. Misalkan kita hubungkan lampu yang bawah, berarti positif ke positif, negatif ke negatif lagi. Dan lampu pun secara paralel dan menyala. Ya. Nah, inilah sahabat-sahabat cara merangkai ya beberapa lampu secara paralel. Jadi kalau paralel, perhatikan kedua kutub itu dihubungkan dengan polaritas yang sama. Positif ke positif lagi, negatif ke negatif lagi. Kalau seri, hanya satu kutub yang dihubungkan ke lampu, ya, antar lampunya, tapi polaritasnya berbeda. Nah, kemudian, kalau kita perhatikan dari gambar ini, ternyata lampu seri ini lebih redup dibandingkan dengan lampu paralel. Nah, kenapa demikian? Kita perhatikan penjelasannya, ya. Misalkan baterai yang digunakan ini, lampu ataupun baterai yang digunakan ini, itu bernilai 12 volt tegangannya. Ya, tegangannya 12 volt. Lampunya juga sama, misalkan ya ini lampu 12 volt. Nah, kemudian pada rangkaian seri, 12 volt ini, ya kalau pada rangkaian seri, ini akan terbagi ke masing-masing lampu. Jadi 12 ini terbagi ke masing-masing lampu. Jadi kalau lampunya ini identik sama, maka 12 volt ini akan dibagi sebanyak lampunya. Berarti di sini akan dibagi 3. Jadi masing-masing lampu akan menerima tegangan sebesar 4 volt. Ya, kalau lampunya identik sama. Jadi akan terbagi rata. Tapi kalau lampunya berbeda-beda, ya, ini tegangannya akan berbeda-beda, tapi tetap terbagi dari 12 volt ini. Mungkin di sini ada yang 6 volt, ada yang 2 volt, dan seterusnya. Yang penting nanti kalau dijumlahkan, tegangan-tegangan pada lampu ini, itu sama dengan tegangan pada baterai.
ya. Kalau ini kan identik berarti terbagi rata 4 volt 4 volt. Jadi, lampu yang 12 volt ini hanya dinyalakan seolah-olah oleh baterai yang bernilai 4 volt. Maka lampu ini akan redup, ya. Nah, kemudian pada rangkaian paralel, nah jika baterainya di sini 12 volt, ini tidak terbagi ke masing-masing lampu. Tidak terbagi ke masing-masing lampu seperti seri. Tetapi justru pada rangkaian paralel, tegangan pada lampu ini akan mendapatkan nilai tegangan yang sama dengan baterai, yaitu sebesar 12 volt. Ya, ini ya. Jadi, pada paralel itu tegangan pada lampu, berapapun jumlah lampu, itu tegangannya akan sama dengan tegangan baterai. Jadi, jika lampu ini 12 volt, maka dia akan mendapatkan tegangan yang normal, 12 volt. Maka lampu ini akan menyala terang, normal. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ini kan 4 volt. Ya, masing-masing lampu, maka akan lebih redup. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari hambatannya, ya, hambatannya, misalkan ini punya hambatan R, ya. Lampu punya hambatan R. Nah, pada rangkaian paralel, nah hambatan total itu adalah jumlah lampu dikalikan dengan hambatan lampunya. Jadi kalau di sini ada 3, ya, lampu identik di sini ada 3, berarti nanti hambatan totalnya itu adalah 3 dikalikan R. Tapi kalau pada paralel, misalkan lampu ini adalah R, ya, dan di sini lampunya ada 3, maka hambatan totalnya itu bukan dikali, tapi dibagi. Dibagi dengan banyaknya lampu. Nah, jadi di sini hambatan totalnya itu adalah R per 3. Kalau di sini 3 kali R. Jadi jelas, hambatan pada rangkaian seri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hambatan pada rangkaian paralel. Efeknya apa? Efeknya pada arus nantinya. Menurut hukum Ohm, hambatan itu berbanding terbalik dengan arus. Jadi arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau hambatannya besar, maka arusnya akan kecil. Ya. Maka di sini kalau hambatan seri totalnya ini besar, maka arus yang dikeluarkan oleh baterai pada rangkaian seri ini lebih kecil dibandingkan dengan arus yang dihasilkan oleh baterai pada rangkaian paralel. Meskipun di sini baterainya sama, tapi arus yang dikeluarkannya lebih kecil di rangkaian seri dibandingkan dengan arus pada rangkaian paralel. Kenapa? Karena hambatannya lebih besar pada rangkaian seri dibandingkan dengan paralel. Jadi karena arusnya kecil, jelas di sini lampu ini akan menyala lebih redup dibandingkan dengan paralel. Nah, itulah sahabat-sahabat semuanya pembelajaran kali ini, ya. Tadi bagaimana kita mengenal polaritas lampu, ya, kutub positif negatifnya, kemudian bagaimana merangkai lampu, beberapa lampu secara seri dan paralel, juga mengetahui bagaimana tegangan, hambatan, juga arus pada rangkaian seri dan paralel, ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat dipahami, ya, dengan baik oleh sahabat-sahabat semuanya dan menjadi pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan bersambung lagi, ya, ke materi berikutnya masih dalam pembelajaran fisika, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.